PKK Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga itu merupakan salah satu bidang yang ada di Partai Keadilan Sejahtera ya. Pada ibu-ibu gitu ya, dan juga remaja putri kayaknya juga ya, calon ibu ya. Sekolah pranikah ya, karena sekolah pranikah ini cukup penting untuk mereka untuk pembekalan pada saat mereka akan masuk ke jenjang pernikahan. Betul. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita semua, PKS TV Kota Jambi. Hari ini bersama saya, Lia, kedatangan tamu seorang wanita yang luar biasa. Dedikasi beliau terhadap peranan wanita, khususnya di Kota Jambi. Siapa beliau? Tada! Ada Mbak Lisa Nur Taufikia, benar ya Mbak ya? Nggak salah sebut ya saya? Pas, benar sama namanya. Alhamdulillah. Saya terbiasa memanggilnya kakak ya, karena itu biasa panggilan hari-hari kita dalam kebersamaan ya, Kak Lisa. Kak Lisa ini merupakan ketua dari BPKK, benar ya? BPKK DPD PKS Kota Jambi. Pemirsa pastinya pengen tahu apa itu BPKK ya, dan apa peranan beliau. Lebih lanjutnya Mbak Lisa boleh cerita nggak apa itu BPKK? Iya. Baik, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk hadir di podcast PKS TV Kota Jambi. Subhanallah, luar biasa ya. BPKK Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga itu merupakan salah satu bidang yang ada di Partai Keadilan Sejahtera ya, dan alhamdulillah karena begitu perhatiannya Partai Keadilan Sejahtera dengan bagaimana bisa memberdayakan perempuan, maka bidang ini khusus untuk mengaktifkan bagaimana pemberdayaan wanita atau perempuan dan juga ketahanan keluarga. Maka disebutkan bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Itu Mbak Lia. Iya. Jadi fokusnya kepada ketahanan keluarga ya, terkhusus kepada ibu-ibu gitu ya, dan juga remaja putri kayaknya juga ya, calon ibu. Ya. Benar. Oke. Mbak Lisa sendiri apa sih sebenarnya visi dan misi adanya BPKK ini gitu di dalam salah satu sub unit di dalam sekian banyak cabang program yang ada di dalam PKS. Ya, baik. Sebagaimana yang telah disampaikan pada saat Rakornas ya, Rapat Koordinasi Nasional. Jadi PKS itu merupakan partai yang rahmatan lil alamin, kemudian menjadi terdepan sebagai pelopor untuk melayani masyarakat ya, melayani masyarakat dan juga negara kesatuan Republik Indonesia. Karena ibu ini atau perempuan ini merupakan peran yang sangat sentral terutama di keluarga, maka bidang ini khusus untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan dalam hal untuk peningkatan pemberdayaan wanita, kemudian juga bagaimana wanita itu juga bisa meningkatkan ekonomi keluarganya dengan ada kegiatan dan keterampilan, dan yang paling penting adalah bagaimana peran ibu, anak, kemudian ada ayah di sana yang saling bersinergi, dinamis, kemudian dapat menjadikan keluarga itu menjadi keluarga yang kuat, sehingga tentunya masyarakatnya juga masyarakat yang dinamis yang bisa memberikan kontribusi juga tentunya akan melahirkan negara yang kuat nantinya. Itu Mbak Lia. Benar ya, kalau sebuah negara gitu, dalam hal ini yang dimulai dari keluarga gitu, jika wanitanya baik, ibunya baik, insya Allah generasinya baik ya, seperti benar itu ya sekali. Mbak Lisa ya. Baik, lalu apa sih peran ataupun program-program yang BPKK miliki? Ya, jadi bidang perempuan dan ketahanan keluarga ini merupakan suatu bidang yang khusus untuk membuat suatu program ya. Program utamanya itu adalah Rumah Keluarga Indonesia atau disingkat dengan RKI. Di mana Rumah Keluarga Indonesia ini ada 4 kegiatannya ya. Kegiatan yang pertama itu adalah PKS Peduli. Di sini kita senantiasa berupaya mengajak para anggota PKS juga bersama masyarakat
bertekad untuk membantu masyarakat, terutama mereka yang saat ini terdampak pandemi ya. Itu dengan memberikan beberapa paket sembako yang kita sampaikan. Alhamdulillah pada saat bulan Agustus kemarin Presiden PKS melaunching 1,7 tebar paket sembako, dan itu sudah dilaksanakan juga khususnya di Kota Jambi ya, pelaksanaan itu. Kemudian selain paket sembako, kita juga di sini ada pelayanan masyarakat sehubungan dengan adanya mereka yang membutuhkan ambulans ya, ambulans PKS. Alhamdulillah ini juga merupakan wujud kami dalam melayani masyarakat, dan mereka tidak diminta untuk bayaran, artinya gratis ya. Ya baik, dan beberapa lagi kegiatan yang lain. Kemudian yang kedua adalah sehubungan dengan kegiatan pos ekonomi keluarga. Jadi pos ekonomi keluarga ini merupakan kegiatan untuk pelatihan ya, pemberdayaan, apakah itu bagaimana mengatur keuangan keluarga, kemudian keterampilan terhadap ibu-ibu, apa itu keterampilan dalam hal untuk meningkatkan ekonomi keluarga ya. Salah satu yang saat ini kita laksanakan itu seperti ada yang merajut ya, merajut sehingga membuat suatu keterampilan kayak tas ya semuanya. Kemudian ada juga nantinya yang ke depan itu adalah pelatihan bagaimana untuk memasak, begitu juga mengatur dari sisi ekonomi keluarga, dan juga ada juga kegiatan-kegiatan yang sehubungan dengan pembekalan ibu-ibu dalam hal untuk kegiatan hijau ya, maksudnya adalah bercocok tanam. Jadi dengan adanya bercocok tanam di perkarangan rumah, setidaknya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam hal mungkin sayur dengan memetik atau memanen sendiri di rumahnya. Itu kalau dari kegiatan pos ekonomi keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan konsultan keluarga. Alhamdulillah pada hari ini juga ya, setelah pertama kali ada kegiatan pelatihan diklat di konsultan keluarga. Yang pertama pada saat itu dilakukan oleh DPP ya, dari Jambi ada mengirim 3 orang, dan hari ini alhamdulillah dari Kota Jambi mengirim lagi 10 orang untuk mengikuti diklat konsultan keluarga Rumah Keluarga Indonesia. Dalam artinya adalah konsultan ini berupaya untuk setidaknya memberikan pendampingan bagi masyarakat, baik itu ibu-ibu, mungkin bapak-bapak ataupun remaja yang akan menanyakan sehubungan dengan apa yang berkaitan dengan keluarga. Bisa juga mungkin pada saat mereka akan menikah ya, persiapan menikah, atau mungkin kegiatan bagaimana kegiatan di rumah tangga yang ada butuh pendampingan atau mungkin butuh konsultasi. Nah, mereka inilah yang nantinya akan sebagai pendamping nantinya di kegiatan di konsultan keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah pembinaan keluarga sejahtera. Dari kegiatan pembinaan keluarga sejahtera ini ada beberapa kegiatan yang di sana dilakukan ya, karena ini khususnya adalah bagaimana agar kita bisa menguatkan peran keluarga ya, sehingga keluarga ini bisa nantinya menjadi suatu unit di masyarakat yang bisa memberikan kontribusi ataupun juga bisa memberikan contoh setidaknya untuk di lingkungan masyarakatnya. Itu pertama ada kegiatan sekolah pranikah ya, karena sekolah pranikah ini cukup penting untuk mereka untuk pembekalan pada saat mereka akan masuk ke jenjang pernikahan. Kemudian juga ada kegiatan taklim ya, keluarga Samara ya. Kegiatan ini hubungan dengan parenting juga ada di sana. Parenting di sana, apakah itu bagaimana pendidikan anak-anak mulai tumbuh kembangnya ya, 0 sampai 7, kemudian 7 sampai 14 dan begitu juga 14 tahun ke atas. Kemudian yang berikutnya itu ada juga yang namanya klub ayah. Klub ayah. Ya, klub ayah ini maksudnya adalah Berarti nggak cuma ngajak ibu-ibu doang gitu jadi, ya? Alhamdulillah untuk
saat kami pelantikan tahun 2020 dari DPP PKS itu sendiri, bidang perempuan ketahanan keluarga itu ada menambahkan klub ayah. Dalam artian apa? Karena bagaimanapun dalam melakukan ketahanan keluarga, peran penting ayah itu menjadi kontribusi yang amat sangat dibutuhkan dalam keluarga. Maka di sana kan ada kegiatan klub ayah itunya. Kemudian ya, yang berikutnya lagi adalah dari sisi kegiatan tadi kan pertama ada klub ayah, kemudian Doro Pranikah, kemudian sama keluarga Samara ya, keluarga Samara. Yang berikutnya terakhir itu tadi yang konsultannya juga konsultan. Jadi para konsultan itu juga ada pembekalan nantinya. Nanti ada grup konsultan keluarga itu, nanti mereka akan dibekali dalam hal untuk memberikan banyak wacana ataupun ilmu pengetahuannya, sehingga nantinya bisa menjadi banyak kemampuannya nanti pada saat mereka mendampingi masyarakat yang akan membutuhkan konsultan keluarga. Itu untuk kegiatan RKI-nya. Masya Allah. Ini saya dengernya tuh udah yang terkagum-kagum ya, luar biasa gitu. Lalu bagaimana cara dari timnya Mbak Lisa gitu untuk merealisasikan program-program, karena programnya cukup banyak dan bervariasi ya gitu, apalagi di tengah pandemi gitu ya juga. Jadi ada double pekerjaan yang harus ditangani gitu. Bagaimana? Pertanyaan pertama dulu deh gitu. Bagaimana merealisasikan program-program yang lumayan bervariasi dan cukup secara kuantitasnya juga lumayan banyak itu. Ya. Silakan Mbak. Baik, alhamdulillah kita di kecamatan juga ada, namanya kalau di kota itu bidang perempuan, kalau sana seksi perempuan dan ketahanan keluarga. Jadi alhamdulillah di 11 kecamatan kita semua ada perwakilan di SPKK ya, dan sudah kita adakan pertemuan silaturahim, juga melakukan kegiatan konsolidasi dalam hal untuk program-programnya. Dan kami meminta mereka juga memberikan masukan-masukan terhadap apa kebutuhan yang saat itu dibutuhkan ibu-ibu di kecamatan masing-masing. Ini siapa nih? Ibu-ibu yang ada di dalam kecamatan, pengurusnya, atau dari masyarakat yang membawa persoalan gitu Mbak? Itu bisa dari masyarakat. Okay. Misalnya dalam waktu dekat ini kan mereka kebanyakan ada yang meminta untuk penyelenggaraan jenazah untuk yang perempuan ini. Iya benar ya. Sangat terbatas sekali orang yang bisa. Benar. Gitu. Sangat terbatas sekali orang yang bisa melakukannya, sehingga mereka menginginkan bagaimana kalau kita mengadakan penyelenggaraan jenazah yang khusus untuk perempuan. Karena ini sangat mereka minta, dan beberapa di SPKK mengusulkannya. Jadi insya Allah dalam waktu 2 minggu ke depan ya, persiapan kami itu kami akan melaksanakan pelatihan penyelenggaraan jenazah khusus untuk yang perempuan ya, sebagai bentuk adalah kontribusi dan edukasi bagi masyarakat, khususnya ibu-ibu, bagaimana menyelenggarakan jenazah. Karena ini juga tentunya sangat dibutuhkan setidaknya di dalam keluarga, pada saat mungkin nanti ada mungkin ibunya atau mungkin neneknya atau mungkin keluarganya yang meninggal yang perempuan, setidaknya keluarga sendiri atau anak ibu bisa melaksanakannya. Itu. Oke. Nah Mbak, berangkat dari itu bagaimana cara merealisasikan program pelatihan itu, daurah untuk pelayanan ataupun seperangkat dari apa sih kita sebutnya pelayanan. Ya pelayanan untuk jenazah gitu. Bagaimana dari BPKK untuk melakukan pelatihan gitu ya. Sementara sekarang kan situasinya sulit untuk bertatap muka dalam jumlah orang yang banyak ya Mbak ya gitu. Sementara kan kalau dalam pelayanan jenazah ini dibutuhkan praktik ya, langsung belajar gitu, idealnya seperti itu. Nah solusinya kalau dari BPKK seperti apa programnya? Baik, alhamdulillah kita baru selesai melakukan video
video penyelenggaraan jenazah yang diadakan oleh RKI, Rumah Keluarga Indonesia Kota Jambi. Insya Allah nanti video ini akan masuk ke channel YouTube PKS TV ya. Jadi sebagai edukasi untuk masyarakat, juga khususnya nanti peserta pelatihan penyelenggaraan jenazah yang insya Allah di awal bulan Oktober ini akan dilaksanakan. Itu yang pertama. Berarti semua yang nonton bisa mempelajarinya ya? Bisa, gitu. bisa mempelajarinya karena edukasi memang kalau pada saat kita melakukan pelatihan ya, ada baiknya juga sebelumnya kita mengetahui dulu apa sih itu penyelenggaraan jenazah, kemudian bagaimana praktiknya. Jadi sudah ada di awalnya, sudah mengetahui bagaimana pelaksanaannya, sehingga pada saat pelatihan pelatihan nanti itu lebih penguatan lagi ya. Dan insya Allah nanti setelah selesai itu kita akan terus memfollow up-nya, sehingga memang mereka itu nantinya benar bisa menerapkannya juga di lapangan ya. Pendampingan dari kami di PPKK akan terus, sehingga pada saat mereka ini ada musibah yang meninggal, nah dari tiap kecamatan itu sudah ada yang mampu untuk pelaksanaannya, anggarannya. Bener, kadang itu saya sendiri tuh di kampung, maksudnya di sekitar lingkungan saya tuh agak sulit ya untuk menemukan ataupun mencari. Biasa kan ada khusus ya dalam pengajian gitu ya, misalnya ada di lingkungan kita gitu, pengajian di RT ya atau di kelurahan gitu, ada 1-2 mungkin yang bisa melakukan pelayanan terhadap jenazah gitu ya. Sementara kalau misalnya di masa pandemi kan kita ketahui ya, tiap sebentar kita mendengar si A si B wafat gitu ya gitu. Memang kayaknya dibutuhkan ilmu itu ya. Benar sekali. Lalu Melissa, saya juga tertarik tuh, tadi kan katanya ada bagi-bagi sembako ya? Iya gitu. Sekarang kan kayaknya kalau di masa pandemi gitu, banyak nih korban-korban yang orang yang mungkin tadinya bekerja tidak bekerja akhirnya gitu ya. Terus ya kayaknya kan angka itu angka orang yang membutuhkan uluran tangan, bantuan kan semakin juga tinggi gitu. Nah, sementara mungkin penyumbangnya jadi berkurang, ya kan? Nah, bagaimana BPKK dalam hal ini tetap bisa mensuplai kebutuhan masyarakat gitu di tengah segala macam keterbatasan yang ada di pandemi saat ini? Ya. Sebenarnya memang ini merupakan ujian ya Allah berikan, tapi bagaimanapun tetap harus kita hadapi. Jadi salah satu tadi seperti ada kegiatan pos EK, yaitu kita mengedukasi, mengajak lah ibu-ibu, yuk kita menanam ya, kita menanam di kebun kita mungkin walaupun sedikit tapi itu bisa menghasilkan. Jadi pada saat ingin ada sayur-sayuran itu bisa pelaksanaannya. Kemudian sehubungan dengan untuk sembako ya, memang sembako itu merupakan yang paling penting. Jadi kita di sini di PKS, anggota PKS itu senantiasa menyisihkan dananya. Terkadang juga ada dari mereka yang melakukan donasi ya, menyisihkan itu. Jadi pada saat melakukan kegiatan penyebaran paket sembako itu kita sudah sampaikan, misalnya pada saat pada saat bulan Ramadan ya, itu mereka menjadikan infak itu sesuatu yang begitu digemari, apalagi pada saat bulan Ramadan. Dan untuk kumpulnya infak itu ataupun sedekah tadi, kemudian kita buat takjil atau untuk buka puasa. Kita buat buka puasa sehingga kita bisa memberikan kepada mereka yang pada saat itu memang butuhkan. Ya, apakah itu mereka pemulung, mungkin penyapu jalan pada saat itu, kemudian bisa juga sampaikan kepada anak yatim semuanya, panti-panti asuhan seperti itu. Jadi alhamdulillah walaupun sedikit tapi pada saat kita melakukannya dengan memang dalam mengharap agar membantu pada saudara yang membutuhkan, itu amat sangat berarti bagi mereka. Itu Mbak Lia. Iya, luar biasa ya. Saya sebenarnya pengen tanya lebih banyak lagi nih Mbak Lisa gitu, tapi kayaknya kita keterbatasan waktu gitu. Semoga nanti ada kesempatan lainnya untuk ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Lisa gitu ya, dalam topik-topik yang jauh lebih luas lagi. Kayaknya program-programnya banyak banget gitu ya.
Baik, kita tutup ya Mbak Lisa. Terima kasih Mbak untuk Lia, kehadirannya sama-sama. hari ini. Semoga kita senantiasa sehat walafiat ya. Amin, Tetap jaga kesehatan, ya. jaga prokes, dan tentunya tetap bersemangat dalam keadaan pandemi. Kita berdoa semoga pandemi segera berlalu ya. Amin ya robbal alamin. Baik, pemirsa, demikian perbincangan saya bersama dengan Ibu Lisa, atau saya akrabnya manggil Mbak dan juga Kakak gitu ya. Seorang ketua BPKK DPD Kota Jambi. Semoga obrolan ini bermanfaat dan juga menambah wawasan serta pengetahuan kita bersama. Sampai ketemu pada podcast lainnya. Stay safe ya, stay healthy, dan tetap pantengin terus podcast yang lainnya dari PKS TV Kota Jambi. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.